Tidak semua manusia dilahirkan dengan garis hidup yang sama. Dalam primbon Jawa kuno, ada weton-weton tertentu yang sejak lahir sudah membawa daya rezeki khusus, bukan rezeki biasa, melainkan rezeki yang mengalir terus-menerus seperti air dari perut bumi. Dan di antara semua weton yang ada, weton pon disebut sebagai salah satu yang paling istimewa. Orang-orang tua zaman dahulu tidak sembarangan menyebutnya. Mereka menyimpan istilah rahasia yang hanya dibisikkan dari generasi ke generasi, yaitu sumur emas. Sumur emas ini bukan benda nyata. Ia tidak terlihat oleh mata, tidak bisa disentuh oleh tangan, tetapi pengaruhnya sangat nyata dalam kehidupan orang weton pon. Primbon menyebut, wong sing lair ing pon iku enduwe sumur rejeki ing uripe. Orang yang lahir di pon memiliki sumur rezeki dalam hidupnya. Inilah sebabnya mengapa banyak orang weton pon hidupnya jatuh bangun tapi selalu selamat. Pernah miskin, tapi tidak pernah hancur total. Uangnya sering habis, tapi tidak pernah benar-benar kosong. Saat terdesak, rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Seakan-akan ada tangan tak terlihat yang menjaga hidupnya. Namun primbon juga mengingatkan, sumur emas ini tidak selalu terbuka. Banyak weton pon yang hidupnya sengsara, merasa nasibnya berat, usahanya macet, rezekinya seret. Bukan karena mereka tidak punya sumur emas, tetapi karena sumur itu tertutup oleh sikap, lisan, dan kesalahan hidup. Inilah yang jarang dibahas orang. Sumur emas weton pon bekerja secara diam-diam. Ia tidak memberi kekayaan secara instan. Ia tidak membuat pemiliknya langsung tajir muda. Sebaliknya, ia menguji mental, menguatkan batin, dan menempa kesabaran. Orang weton pon biasanya mengalami hidup keras di usia muda. Banyak tanggung jawab sejak dini. Ujian datang bertubi-tubi. Diremehkan, bahkan dipandang sebelah mata. Primbon menyebut proses ini sebagai digodhok nganggo susah, ben dadi wong sugih sing kuoso. Dimasak dengan kesusahan agar menjadi orang kaya yang kuat. Dan ketika waktunya tiba, sumur emas itu akan terbuka sedikit demi sedikit. Tanda-tandanya halus. Rezeki datang tepat saat dibutuhkan. Peluang muncul tanpa dicari. Orang percaya dan mau membantu. Usaha kecil tapi terus hidup. Hidup sederhana tapi tidak kekurangan. Inilah awal dari rezeki yang tidak pernah kering. Jika Anda weton pon dan merasa hidup Anda seperti ini, primbon percaya, sumur emas Anda sedang menunggu untuk dibuka sepenuhnya. Dan di bab-bab berikutnya, Anda akan mengetahui bagaimana mengenali tanda sumur emas aktif, pantangan yang bisa menutupnya, serta cara menjaga agar rezeki weton pon mengalir seumur hidup. Dalam primbon Jawa, rezeki tidak hanya ditentukan oleh kerja keras atau kepintaran semata. Ada satu faktor yang jauh lebih halus, namun sangat menentukan, yaitu watak bawaan lahir. Dan pada diri weton pon, watak inilah yang menjadi kunci terbukanya sumur emas rezeki. Orang yang lahir di weton pon seringkali tidak menyadari kekuatan dirinya sendiri. Di mata orang lain, mereka terlihat biasa, tidak mencolok, tidak terlalu ambisius, bahkan sering dianggap kurang beruntung. Namun primbon justru menyebut weton pon sebagai wong sing katon sepi, nanging kebak isi. Orang yang terlihat biasa, tetapi penuh dengan kekuatan. Watak dasar weton pon adalah diam, tekun, dan kuat menahan beban hidup. Mereka jarang mengeluh, lebih sering memendam, dan memilih berjalan pelan tapi pasti. Sifat inilah yang membuat rezeki mudah menempel. Primbon menjelaskan bahwa uang tidak suka pada jiwa yang tergesa-gesa dan rakus. Uang justru tertarik pada orang yang sabar, orang yang konsisten, orang yang bisa dipercaya, orang yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Dan semua sifat itu ada pada diri weton pon. Tidak heran jika banyak weton pon dipercaya memegang uang, dipilih menjadi pengelola, sering mendapat titipan rezeki. Usahanya kecil, tapi stabil.
Inilah yang disebut sebagai magnet uang alami. Namun magnet ini bekerja dengan cara yang unik. Uang tidak datang secara meledak-ledak. Rezeki weton pon datang pelan, diam-diam, tapi menetap. Bahkan dalam primbon disebutkan, rezekine wong pon ora rame, nanging awet. Rezeki orang pon tidak ramai, tetapi awet. Satu lagi watak penting weton pon adalah tahan godaan. Saat punya uang, mereka tidak mudah silau. Saat sukses, mereka tidak cepat lupa diri. Saat jatuh, mereka tidak hancur. Inilah sebabnya weton pon sering selamat dari kehancuran finansial yang menimpa orang lain. Namun primbon juga mengingatkan, jika sifat asli ini rusak, jika weton pon berubah menjadi serakah iri licik suka pamer menghalalkan segala cara, maka magnet uang akan berbalik arah. Rezeki menjauh, usaha goyah, hidup terasa berat. Karena sejatinya, kekuatan weton pon bukan pada jumlah uangnya, tetapi pada karakter yang membuat uang betah tinggal. Jika Anda weton pon dan merasa hidup Anda berat tapi kuat, rezeki kecil tapi cukup, usaha tidak besar tapi jalan, selalu ada harapan di saat sulit, primbon percaya, itulah tanda magnet uang Anda sedang bekerja. Dan di bab berikutnya, kita akan mengungkap asal-usul energi rezeki weton pon, serta mengapa primbon menyebutnya sebagai rezeki yang diwariskan secara gaib. Dalam primbon Jawa kuno, tidak ada rezeki besar yang muncul tanpa asal-usul. Setiap aliran kemakmuran diyakini memiliki sumber energi, dan bagi weton pon, sumber itu bukan sekadar kerja keras atau kecerdasan, melainkan warisan gaib dari leluhur. Orang-orang tua dahulu percaya bahwa weton pon lahir di waktu yang bertemunya dua kekuatan besar, kekuatan bumi yang menyimpan harta, dan kekuatan air yang menjaga kelangsungan hidup. Pertemuan inilah yang oleh primbon disebut sebagai sumur emas. Sumur emas weton pon tidak muncul tiba-tiba. Ia terbentuk sejak seseorang lahir ke dunia, dan mengalir mengikuti perjalanan hidupnya, pelan namun pasti. Primbon menyebut, wong pon iku nggawa titipan saka leluhur, sing metu nalika wis kuat. Orang pon membawa titipan leluhur yang akan keluar saat ia sudah kuat. Inilah sebabnya mengapa banyak weton pon hidupnya berat sejak kecil. Banyak cobaan di usia muda. Sering merasa jalan hidupnya lebih sulit dibanding orang lain. Bukan karena mereka sial. Justru karena leluhur sedang menyiapkan wadah batin agar mampu menampung rezeki besar. Sumur emas tidak akan dibuka pada jiwa yang rapuh. Jika dibuka terlalu cepat, uang akan membawa petaka, kekayaan akan berubah menjadi kehancuran. Maka primbon menegaskan, rezeki gede kudu enduwe wadah sing kuat. Rezeki besar harus memiliki wadah yang kuat. Energi sumur emas weton pon diwariskan secara halus. Bukan lewat harta benda, bukan lewat tanah atau emas fisik, melainkan lewat pola hidup dan karakter. Seringkali kita melihat orang tua miskin tapi anaknya sukses. Keluarga sederhana tapi selalu cukup. Tidak punya apa-apa, tapi tidak pernah benar-benar kekurangan. Primbon melihat ini sebagai aliran sumur emas yang berpindah generasi. Namun warisan ini bukan tanpa syarat. Jika weton pon melupakan leluhur, tidak menghormati orang tua, memutus silaturahmi keluarga, meremehkan asal-usul dirinya, maka aliran sumur emas akan melemah. Rezeki tersendat, usaha tidak stabil, hidup terasa berat tanpa sebab jelas. Sebaliknya, jika weton pon menjaga adab, menghormati leluhur, tidak sombong pada asal-usul, ingat dari mana ia berasal, maka primbon percaya, sumur emas akan semakin dalam dan deras. Inilah mengapa banyak weton pon baru kaya setelah orang tua wafat. Rezekinya naik setelah berbakti. Hidupnya membaik setelah berdamai dengan masa lalu. Semua itu bukan kebetulan. Itulah tanda energi leluhur mulai membuka jalan. Bab ini adalah pengingat penting, bahwa kekayaan sejati weton pon bukan hanya tentang uang, tetapi tentang restu dan kesinambungan energi kehidupan. Dan di bab berikutnya,
kita akan membahas tanda-tanda nyata saat sumur emas mulai memancar kuat, tanda yang sering diabaikan, padahal menentukan apakah Anda akan benar-benar tajir parah atau tidak. Dalam Primbon Jawa, sumur emas Weton Pon tidak pernah terbuka secara tiba-tiba. Ia tidak meledak seperti hujan uang. Ia tidak datang dengan suara gemuruh. Justru sebaliknya, sumur emas bekerja diam-diam, memberi tanda-tanda halus yang sering dianggap sepele. Banyak orang Weton Pon sudah berada di fase menuju tajir, namun gagal menyadarinya. Akibatnya, mereka salah langkah, dan aliran rezeki yang seharusnya membesar, justru melemah. Primbon menyebut fase ini sebagai tanda sumur wiwit embuka. Tanda sumur mulai terbuka. Tanda pertama yang paling jelas adalah rezeki selalu datang tepat waktu. Bukan berlebihan, bukan berlimpah, tetapi selalu cukup saat dibutuhkan. Saat uang habis, muncul tawaran kerja. Saat terdesak, ada orang membantu. Saat bingung, jalan keluar tiba-tiba terbuka. Ini bukan kebetulan. Primbon menegaskan, itulah air pertama dari sumur emas. Tanda kedua adalah hidup sering diuji, tapi tidak pernah dijatuhkan sepenuhnya. Orang Weton Pon mungkin gagal usaha, kehilangan pekerjaan, mengalami kerugian. Namun anehnya, mereka selalu bangkit. Bahkan setelah jatuh, hidup mereka sering justru lebih baik dari sebelumnya. Primbon menyebut, wong pon yen tiba, orang nganti remuk. Orang pon jika jatuh, tidak sampai hancur. Tanda ketiga, banyak orang percaya tanpa alasan jelas. Anda mungkin merasa dipercaya memegang uang, diminta mengelola usaha, dijadikan tempat curhat dan meminta nasihat. Kepercayaan ini adalah pintu rezeki besar, karena uang selalu mengikuti rasa aman dan percaya. Tanda keempat, usaha kecil terasa hidup. Bukan soal besar kecilnya modal, tetapi ketahanannya. Usaha Weton Pon jarang meledak cepat, namun jarang mati. Dagangan sederhana, pelanggan setia, penghasilan biasa, tapi konsisten. Primbon menyebut inilah ciri rezeki sumur, bukan rezeki kilat. Tanda kelima, rezeki datang lewat orang lain. Bukan lewat kerja keras sendiri saja, tetapi lewat relasi, pertolongan, rekomendasi, kepercayaan. Jika Anda sering mengalami ini, Primbon percaya, sumur emas Anda sudah memancar keluar. Namun ada satu tanda paling penting, yaitu ketenangan batin. Saat sumur emas aktif, Weton Pon akan merasa tidak terlalu takut miskin, tidak panik menghadapi masalah, tidak iri pada rezeki orang lain. Karena di dalam batinnya ada rasa, aku ora bakal kehabisan. Aku tidak akan kehabisan. Jika tanda-tanda ini Anda alami, maka bab ini adalah peringatan sekaligus kabar baik. Peringatan, karena satu kesalahan bisa menutup kembali sumur emas. Dan kabar baik, karena Anda sudah sangat dekat dengan fase tajir parah. Dan di bab berikutnya, kita akan membahas pantangan fatal Weton Pon, kesalahan kecil yang sering diremehkan, namun mampu membuat rezeki kering mendadak. Dalam Primbon Jawa, rezeki bukan hanya soal datang atau tidak datang. Lebih dari itu, rezeki adalah energi hidup yang bisa mengalir, melemah, bahkan tertutup total. Dan bagi Weton Pon, ada satu peringatan keras yang selalu diwariskan turun-temurun. Sumur emas yeso ketutup yen sing endue ora eling. Sumur emas bisa tertutup jika pemiliknya tidak ingat diri. Banyak orang Weton Pon yang seharusnya hidup berkecukupan, bahkan menuju tajir parah, namun tiba-tiba rezekinya seret tanpa sebab yang jelas. Usaha macet, uang habis cepat, peluang menghilang. Hidup terasa berat meski sudah berusaha. Dalam Primbon, kondisi ini bukan kebetulan. Itu adalah tanda sumur emas mulai tertutup. Pantangan pertama dan paling berbahaya adalah sombong saat rezeki naik. Ketika Weton Pon mulai merasa
lebih hebat dari orang lain, meremehkan yang kekurangan, pamer harta dan keberhasilan. Maka saat itu pula energi rezeki mulai menjauh. Primbon menegaskan, rejeki ora betah manggon ing ati sing gumedhe. Rezeki tidak betah tinggal di hati yang sombong. Pantangan kedua adalah pelit saat lapang. Weton pon sering diuji bukan saat miskin, tetapi justru saat punya lebih. Jika saat mampu ia menahan sedekah berat membantu keluarga lupa berbagi, maka aliran sumur emas akan menyempit. Pantangan ketiga adalah melukai batin orang tua dan keluarga. Primbon sangat keras dalam hal ini. Rezeki weton pon memiliki ikatan kuat dengan restu orang tua. Ucapan kasar, sikap durhaka, atau memutus silaturahmi bisa menjadi penutup paling cepat bagi sumur emas. Pantangan keempat adalah mengeluh berlebihan dan menyalahkan nasib. Keluhan adalah doa yang tidak disadari. Jika weton pon terlalu sering berkata, "Hidupku sial, aku memang tidak beruntung, rezekiku memang seret," maka kata-kata itu perlahan mengunci aliran rezeki. Primbon menyebut, cangkem iku lawang rejeki. Mulut adalah pintu rezeki. Pantangan kelima, yang sering diremehkan, adalah iri dan dengki pada rezeki orang lain. Saat weton pon membiarkan iri tumbuh, energi sumur emas berubah menjadi berat dan keruh. Rezeki tidak lagi mengalir jernih. Peluang menjauh. Hidup terasa tidak pernah puas. Semua pantangan ini tidak langsung menghancurkan hidup. Ia bekerja perlahan, diam-diam, hingga suatu hari weton pon sadar, rezeki seperti mengering. Bab ini bukan untuk menakut-nakuti, justru untuk mengingatkan. Karena selama weton pon mau merendahkan hati, menjaga lisan, menghormati orang tua, ikhlas berbagi, bersyukur sekecil apapun, maka sumur emas masih bisa dijaga, bahkan dibuka kembali lebih deras. Dan di bab terakhir, kita akan membahas cara menjaga dan merawat sumur emas, agar rezeki weton pon mengalir seumur hidup dan tidak pernah kering. Dalam primbon Jawa, rezeki besar bukan sesuatu yang sekali datang lalu selesai. Rezeki sejati adalah aliran yang harus dijaga, dirawat, dan dihormati. Dan bagi weton pon, menjaga sumur emas jauh lebih penting daripada sekadar membukanya. Orang-orang tua dahulu berpesan, sumur emas kudu dirumat, ora mung digoleki. Sumur emas harus dirawat, bukan hanya dicari. Banyak weton pon gagal mempertahankan rezekinya bukan karena tidak mampu bekerja, melainkan karena lalai menjaga keseimbangan hidup. Cara pertama dan paling utama adalah eling lan waspada. Ingat diri saat susah, dan tetap ingat diri saat lapang. Weton pon yang benar-benar makmur adalah mereka yang tidak lupa daratan saat berhasil, tetap rendah hati meski dipuji, tidak merendahkan orang lain. Karena dalam primbon, kesombongan adalah racun paling halus bagi sumur emas. Cara kedua adalah sedekah sebagai penguat aliran. Sedekah bukan mengurangi rezeki, melainkan membersihkan jalannya. Primbon menyebut, sing metu sithik, bakal bali akeh. Yang keluar sedikit, akan kembali lebih banyak. Tidak harus besar, tidak harus dilihat orang. Yang penting ikhlas dan rutin. Cara ketiga adalah bakti kepada orang tua dan leluhur. Bagi weton pon, restu orang tua adalah kunci utama kemakmuran. Doa orang tua adalah pembuka pintu rezeki, pelindung dari kehancuran, penjaga agar harta membawa berkah. Banyak weton pon merasakan hidupnya membaik setelah meminta maaf, setelah pulang kampung, setelah berdamai dengan masa lalu. Itu bukan kebetulan. Itu tanda sumur emas kembali jernih. Cara keempat adalah menjaga lisan dan pikiran. Apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, perlahan membentuk arah hidup. Kurangi keluhan prasangka buruk kata-kata negatif. Perbanyak syukur doa harapan baik. Karena primbon percaya, pikiran iku dalan rejeki.
Pikiran adalah jalan rezeki. Cara kelima adalah sabar dan konsisten. Rezeki weton pon bukan rezeki kilat. Ia tumbuh seperti pohon besar, akar dulu yang kuat, baru buahnya berlimpah. Jika hari ini belum kaya, itu bukan tanda gagal. Itu tanda sumur masih diperdalam. Dan cara terakhir, yang paling sering dilupakan, adalah bersyukur meski sedikit. Syukur adalah penutup sekaligus pembuka. Ia menutup pintu keserakahan dan membuka pintu keberkahan. Primbon menutup ajaran ini dengan pesan. Wong pon sing syukur, sugihe ora ana enteke. Orang pon yang bersyukur, kekayaannya tidak ada habisnya. Jika Anda weton pon dan telah mendengarkan semua bab ini, maka mungkin inilah saatnya Anda sadar bahwa hidup Anda tidak biasa. Anda bukan orang yang kehabisan rezeki. Anda adalah pemilik sumur emas. Rawatlah, jagalah, dan biarkan rezeki mengalir seumur hidup. Jika Anda weton pon, tulis pon di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, karena siapa tahu, video ini adalah pembuka rezeki Anda hari ini.